Shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan kami di sini Gereja Injil Karunia Makedonia Jakarta Timur. Senang sekali kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan untuk bertumbuh bersama, berbuah dan menjadi dewasa dalam Kristus. Semoga melalui pelayanan iman secara online seperti ini, baik melalui Facebook maupun YouTube, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dapat terus menikmati firman Tuhan dan selalu merasakan damai sejahtera Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai pembahasan firman Tuhan kali ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang penuh kasih karunia. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada saat ini kami kembali bisa berbicara, menyampaikan firman Tuhan, Injil yang menyelamatkan. Kami percaya biarlah apa yang kami sampaikan ini, firman Tuhan ini bisa memberkati banyak orang, dan kami bersyukur karena Tuhan selalu menguatkan kami. Kiranya ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas firman Tuhan seputar iman Kristen, ya, ajaran dasar iman Kristen yang sangat penting, yaitu doktrin iman yang menyelamatkan, sebuah pengajaran kebenaran firman tentang bagaimana Allah sesuai dengan rencananya telah menetapkan sebuah cara bagi kita orang-orang percaya untuk diselamatkan ke dalam hidup yang kekal. Sehingga melalui kesaksian hidup kita dapat menolong banyak orang untuk mengalami perjumpaan dengan kebenaran, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sebelum kita berjumpa tentunya sepenuhnya dengan Dia di dalam kekekalan yang seutuhnya bersamanya di surga untuk selama-lamanya. Nah, untuk itu marilah kita persiapkan Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk selanjutnya nanti kita akan membuka ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan topik pengajaran bagaimana kita dapat mengetahui bahwa Tuhan Allah telah menentukan bagi kita sebuah kabar baik atau kabar sukacita dalam melayani Tuhan serta jemaatnya yang kudus, sehingga kita tidak berusaha mengatakan hal yang lain, ya, melainkan sebagai garam dan terang dunia kita dapat menjangkau lebih luas lagi kehendak Allah dan membawanya kepada dunia yang terhilang untuk kemuliaan nama Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, pertama-tama saya ingin menyampaikan atau mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah sering disebut juga itu saving faith atau iman terhadap Injil yang menyelamatkan sesuai dengan ajaran Alkitab. Secara objektif, tidak ada iman seseorang yang sanggup menyelamatkan, melainkan hanya Allah dengan kasih karunia-Nya sendirilah yang sanggup menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman yang kekal. Nah, kata Injil atau gospel dalam bahasa Inggris, ya, atau evangelion dalam bahasa Yunani adalah merupakan sebuah common term atau terminologi umum atau istilah umum, ya, yang dalam penggunaannya sebetulnya dalam Alkitab artinya adalah kabar baik atau kabar sukacita. Jadi dalam aktivitas sehari-hari, misalnya pada saat Bapak Ibu Saudara membaca koran atau berita online, ya, Bapak Ibu Saudara bisa menemukan kabar baik di sana. Mungkin kabar baik tentang ditemukannya barangkali obat-obatan antivirus corona, atau kabar baik tentang tersedianya misalnya banyak lowongan kerja yang disediakan oleh pemerintah pasca terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat dari dampak pandemi virus corona, ya, atau COVID-19 dan lain-lain dan sebagainya. Itulah kabar baik yang Bapak Ibu Saudara temukan ketika membaca berita tersebut. Karena itu arti sederhana dari kata Injil adalah kabar baik atau kabar sukacita. Sehingga berbicara tentang Injil atau kabar baik atau kabar sukacita, ada banyak dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, yaitu di dalam Alkitab, ya. Yang mana kabar baik yang berbeda-beda itu telah Allah sampaikan kepada seluruh umat manusia, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, kitab Kejadian sampai Wahyu, sejak dari awal manusia diciptakan hingga kabar baik yang menyelamatkan bagi umat manusia yang percaya kepadanya sampai pada akhir zaman nanti, ya. Nah, Allah sudah menyampaikan itu sebagai jalan keselamatan bagi manusia. Misalnya kabar baik kepada Nuh, Allah menyampaikan kabar baik atau kabar sukacita kepada Nuh dan keluarganya akan diselamatkan dari pemusnahan
semua umat manusia yang hidup dengan sangat jahat pada waktu zaman Nuh ya, dengan menumpahkan air bah ke muka bumi ini ya. Terkait dengan hal ini, saya mengajak kita, mari kita baca dulu firman Tuhan dari Kejadian pasal 6. Saya akan membacakan ayat 9 sampai 14 dulu. Kemudian nanti kita juga akan baca ayat 18, 19, dan 20. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 18, 19, dan 22. Tetapi dengan engkau aku mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Itulah perkataan firman Tuhan, sebuah Injil yang diterima oleh Nuh waktu itu, sehingga ia dan keluarganya diselamatkan dari hukuman. Itulah Injil atau kabar baik, kabar sukacita yang menyelamatkan, bersumber dari perkataan Tuhan Allah sendiri. Ya, tetapi kabar baik atau Injil itu adalah khusus bagi Nuh dan keluarganya. Bukan kabar baik atau Injil yang menyelamatkan bagi kita dan keluarga kita saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Meskipun saya percaya sungguh kepada kabar baik tentang keselamatan Nuh dan keluarganya dari hukuman kebinasaan oleh air bah, karena ini adalah firman Tuhan, tetapi saya tidak dapat diselamatkan untuk memperoleh hidup yang kekal karena percaya kepada hal seperti itu. Ya, nah, sekarang dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ketika Allah menyampaikan Injil atau kabar baik dengan memerintahkan Nuh membuat sebuah bahtera atau semacam kapal laut ukuran besar, tentulah Nuh melakukan hal itu karena ia sebelumnya telah percaya dan mempercayai sepenuhnya perkataan Allah yang disampaikan kepadanya dan diterimanya saat itu. Sehingga terbukti ia taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Sekarang muncul pertanyaan, jika benar Injil atau kabar baik itu hanya satu di dalam Alkitab seperti yang diyakini oleh banyak orang, pertanyaannya adalah, apakah Nuh dan keluarganya juga diselamatkan karena mereka mendengar dan percaya kepada Injil atau kabar baik, kabar sukacita atau gospel atau evangelion tentang pribadi Yesus Kristus? Mustahil itu Bapak Ibu Saudara. Apalagi mau disebut percaya atau beriman kepada berita Injil atau kabar baik tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa satu kali untuk selama-lamanya, mustahil hal itu dialami oleh Nuh. Jelas tidak ada bukti Alkitab yang mengatakan bahwa Nuh percaya akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sehingga ia diselamatkan seperti yang kita mengerti pada saat ini, ya. Namun meskipun berita tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat tidaklah dikenal dan tidak dimengerti oleh Nuh waktu itu, tetapi toh Allah berkenan menyelamatkan dia dan keluarganya dari hukuman kebinasaan yang diakibatkan oleh air bah pada waktu itu. Kenapa mereka bisa diselamatkan? Jelas karena Nuh dan keluarganya percaya kepada firman Allah yang ditujukan kepadanya saat itu sesuai dengan program Allah bagi mereka. Nuh, istrinya, 3 orang anak dan 3 orang menantunya percaya kepada firman Allah yang mereka dengar waktu itu. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, firman Allah yang spesifik, yang langsung ditujukan kepada Nuh untuk ditaati, bukan ditujukan kepada kita untuk kita taati saat ini. Nah,
Bagaimana kita tahu hal itu, Bapak Ibu Saudara? Kita tahu hal itu karena di dalam seluruh Alkitab, ya, sama sekali tidak terdapat bukti atau indikasi bahwa Nuh memandang kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias atau anak domba Allah, apalagi terkait dengan kematiannya dan di kayu salib. Berita seperti itu jauh dari pandangan dan pengertian Nuh. Bapak Ibu Saudara, mengapa hal ini sangat penting ditekankan di sini, Bapak Ibu Saudara? Karena tadi saya sudah singgung sebelumnya, ya, ada banyak, bahkan sarjana-sarjana Alkitab yang sudah kebiasaan mengajarkan di mana-mana secara turun-temurun, ya begitu ya, bahwa hanya satu Injil di dalam Alkitab. Dan bahwa orang-orang beriman yang hidup dalam zaman perjanjian lama, kata mereka nih ya, saat itu mempersembahkan kepada Tuhan korban bakaran seperti kambing, domba, lembu, dan lain sebagainya. Pada saat itu bahwa mereka dikatakan sedang sadar dan melihat ke depan bahwa semua korban bakaran tersebut adalah simbol untuk Yesus Kristus, anak domba Allah yang akan datang. Ya, dikatakan mereka melihat ke depan. Begitu ya, bahwa orang-orang percaya yang hidup di zaman perjanjian lama seperti Habel, Nuh, Abraham, Musa, dan lain sebagainya, katanya diselamatkan karena percaya kepada Yesus yang akan datang, dan sama seperti kita saat ini diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu percaya kepada Yesus yang sudah datang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pendapat seperti itu menurut saya adalah sesuatu yang terlalu dipaksakan. Karena hal itu mungkin disebabkan karena mereka sudah terlalu terikat pada suatu tradisi pengajaran teologi tertentu, ya. Bukan pada apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri. Sehingga banyak orang yang mengajarkan hal-hal sepertinya masuk akal. Tetapi setelah diselidiki, ya, dengan baik apa yang telah mereka sampaikan, ya, dari generasi ke generasi, sebenarnya itu bukan perkataan dari Alkitab itu sendiri. Ya, saking mereka ingin menekankan bahwa hanya satu Injil atau kabar baik di dalam Alkitab tentang pribadi Yesus Kristus, ya, akhirnya mereka terpaksa mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh Alkitab, bahwa semua orang-orang beriman yang hidup di zaman perjanjian lama itu benar-benar mengetahui bahwa korban-korban persembahan yang mereka lakukan adalah memandang kepada Yesus yang dikorbankan di atas kayu salib. Mereka ingin menarik perhatian orang-orang kepada keutuhan pemahaman tentang Injil dan pribadi Yesus Kristus sebagai juru selamat, tetapi dengan cara yang berlebihan dan mubazir. Sehingga cara mereka menjelaskan arti Injil atau kabar baik keluar dari koridor dari kebenaran Alkitab itu sendiri. Apa yang saya maksudkan di sini, Bapak Ibu Saudara? Yang saya maksudkan adalah begini. Jikalau Nuh, Abraham, Musa, Daud, Yesaya, dan orang-orang dalam perjanjian lama mengetahui persis Injil atau kebenaran Allah tentang kabar baik bahwa Yesus Kristus, anak domba Allah, akan dikorbankan di kayu salib untuk menebus segala dosa umat manusia, seperti yang kita mengerti saat ini, bukankah tindakan mereka itu saat itu adalah ketika mempersembahkan korban-korban bakaran sebagai penghapus dosa mereka adalah sesuatu yang mubazir mereka lakukan? Mengapa disebut mubazir? Ya, jelas mubazir karena jikalau mereka benar telah mengetahui sebelumnya fakta tentang Yesus yang akan disalibkan demi menebus dosa-dosa mereka dan dosa-dosa seluruh umat manusia di muka bumi seperti yang kita mengerti saat ini, namun mereka masih tetap saja mempersembahkan korban-korban hewan penebus dosa, maka hal itu bukan saja perbuatan-perbuatan yang tumpang tindih, ya, dan sia-sia, bahkan itu bisa dikatakan adalah sebuah tindakan yang aneh dan pura-pura, ya. Mengapa pura-pura, Bapak Ibu Saudara? Ya, mengapa kita katakan pura-pura? Mereka sudah tahu bahwa Yesus, anak domba Allah, adalah korban hakikat penghapus dosa-dosa mereka. Ya, tetapi mereka pura-pura mempersembahkan lagi korban hewan, menumpahkan darah domba, lembu, dan sebagainya untuk mengharapkan keselamatan dan pengampunan atas dosa-dosa mereka. Apakah masuk akal hal yang seperti itu terjadi dalam rencana Tuhan? Ya, sekarang coba Bapak Ibu Saudara bandingkan dengan keadaan posisi pengetahuan kita saat ini tentang Yesus Kristus. Setelah kita mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah korban satu-satunya penghapus segala dosa yang telah ditetapkan oleh Allah dari semula bagi keselamatan seluruh umat manusia, pertanyaannya adalah, apakah kita saat ini masih relevan mempersembahkan korban-korban atau berusaha untuk menyediakan sarana yang lain dan lain sebagainya untuk mengharapkan penebusan dan pengampunan dosa-dosa kita saat ini selain daripada korban tubuh dan darah Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan di atas kayu salib?
Atau adakah saat ini yang bisa dikatakan bukti bagi orang beriman dengan tindakan mempersembahkan korban-korban atau usaha-usaha melakukan sesuatu untuk penghapusan dosa-dosa lagi? Nah, sekarang coba kita renungkan lagi hal ini dengan akal dan pikiran yang sehat, Bapak Ibu Saudara. Jika tidak relevan lagi saat ini bagi kita untuk mempersembahkan korban-korban bakaran untuk mengharapkan penebusan dosa-dosa kita, adalah disebabkan karena kita telah sadar dan tiba pada suatu pengetahuan bahwa korban Yesus yang sempurna telah dipersembahkan di kayu salib. Bukankah hal pengertian yang sama juga seharusnya timbul di dalam hati orang-orang percaya pada masa perjanjian lama itu? Jika benar waktu itu, ya dulu mereka telah melihat dan beriman kepada korban tubuh dan darah Yesus sebagai penebus dosa-dosa mereka. Dan bahkan jika saat ini ada orang-orang yang masih mengharapkan keselamatan pengampunan dosa-dosanya melalui perbuatan-perbuatan atau pengorbanan, permohonan-permohonan, doa, tangisan dan air mata, usaha dan amal kebajikan dan lain sebagainya mereka lakukan, maka kita katakan tentulah pengertian itu keliru. Dan hal bersikap atau tindakan seperti itu justru menunjukkan bahwa orang-orang tersebut ya patut diduga sama sekali belum mengerti apa makna daripada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu juga artinya mereka belum percaya sungguh-sungguh kepada Injil Kristus atau kabar baik tentang kasih karunia Allah saat ini. Atau bisa dikatakan mereka juga masih memegang cara pikir seperti hal itu adalah orang-orang yang masih memahami Alkitab. Ya, mungkin baru sebatas konsep atau kacamata perjanjian lama, atau setidaknya mereka hanya baru bisa terikat ya dengan cara pikir menurut tradisi, barangkali tradisi keagamaan ya. Mereka bukan memahami firman Tuhan dengan konsep atau kacamata perjanjian baru atau program kasih karunia Allah yang seutuhnya saat ini ya. Apalagi kalau dikatakan memahami Alkitab yang dibagi secara tepat atau yang biasa kita kenal Alkitab sebut secara RDWT, rightly dividing the word of truth, barangkali itu masih jauh dari jangkauan pemikiran mereka-mereka yang masih menafsirkan Alkitab dengan cara pikir yang tradisional tadi ya. Tetapi yang benar ialah Allah memerintahkan kepada mereka, yaitu orang-orang beriman sebelum salib Kristus, untuk mempersembahkan korban-korban bakaran tersebut sebagai bukti ketaatan mereka kepada Tuhan, bukti ketaatan mereka kepada firman Tuhan. Meskipun Allah sendiri tidak memberitahukan kepada mereka bahwa korban-korban bakaran itu adalah melambangkan anak domba Allah Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan dan pengampunan atas segala dosa-dosa mereka. Ya, tetapi itulah firman Allah yang mereka terima saat itu, dan kebenaran Allah tersebut cukup bagi mereka sehingga mereka diterima dan diselamatkan, dan pelayanan mereka sangat diberkati oleh Allah. Jadi siapapun, Bapak Ibu Saudara, dari nabi-nabi, raja-raja, imam-imam atau rasul-rasul sebelum Kristus Yesus disalibkan, tidak ada yang mengetahui persis bahwa dirinya diselamatkan ke dalam hidup yang kekal karena percaya kepada penderitaan dan pengorbanan tubuh dan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Bahkan Simon Petrus, salah satu dari 12 murid Yesus pun tidak mengerti hal itu. Ya, mau bukti Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat Alkitab kita. Kita lihat dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23, saya bacakan demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, sekarang coba dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus memberitahukan kabar baik, kabar sukacita, Injil atau Gospel atau Evangelion tentang penderitaan, kematian dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, apakah Petrus bersukacita setelah mendengar kabar baik yang Yesus sampaikan itu kepadanya dan berkata, "Puji syukur dan terima kasih Tuhan Yesus, engkau sangat baik.
Terima kasih atas kerelaanmu mau mati menebus dosa-dosaku dan bangkit memberikan hidup yang kekal bagiku. Apakah itu seperti itu respon Petrus waktu itu? No. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, di ayat 22 dikatakan tadi, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Fakta Alkitab membuktikan bahwa Petrus yang kepadanya Tuhan karuniakan dan ditunjuk sebagai pemegang kunci kerajaan sorga saat itu sama sekali tidak percaya pada firman Yesus, yaitu berita tentang kematian dan kebangkitannya. Apa ini sebuah masalah besar saat ini, Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat lagi firman Tuhan dalam Lukas pasalnya yang ke-9, ayat 43 sampai ayatnya yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ayat 45. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Ini adalah pemberitahuan tentang yang kedua tentang penderitaan Yesus, ya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Petrus yang tidak percaya kepada Injil, kabar baik tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, tetapi semuanya, bahkan semuanya murid-murid Yesus pada waktu itu, dikatakan tadi di ayatnya yang ke-45, mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, berita sukacita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, murid-muridnya tidak mengerti. Dan kabar baik tersebut dikatakan tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Nah sekarang, Bapak Ibu Saudara, coba kita pikir baik-baik. Apakah jika ada seseorang atau kelompok orang saat ini yang tidak mau mengerti, tidak mau percaya, dan ternyata Injil atau kabar baik tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus masih tersembunyi bagi mereka, mungkinkah bisa mereka diselamatkan saat ini? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, mustahil. Semua orang saat ini yang mengaku beriman kepada Kristus, iman atau kepercayaannya itu harus dikualifikasi atau dihargai pada tingkat atau level daripada penebusan darah Yesus yang sempurna. Tanpa tiba pada kesempurnaan pengetahuan iman seperti itu, tidak ada orang yang bisa disebut telah diselamatkan. Nah, jadi apakah mereka-mereka yang telah percaya sebelum salib Kristus mengerti makna daripada salib Yesus sebagai jalan keselamatan kekal bagi mereka? No. Ya. Tidak sama sekali. Barulah kita sekarang ini, sekali lagi kita yang percaya saat ini setelah Yesus mati disalibkan, mengetahui dengan pasti ya bahwa ya, ternyata korban-korban bakaran yang dipersembahkan oleh orang-orang beriman di zaman perjanjian lama itu adalah menunjuk kepada anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Dari mana hal itu bisa kita ketahui Bapak Ibu Saudara? Karena sekarang kita bisa menemukannya. Dan semua bukti dan fakta tentang hal kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dapat kita ketahui dari kebenaran Injil keselamatan yang telah kita dengar, kita pelajari, kita selidiki, dan kita percayai, yaitu yang bersumber dari Alkitab. Ya, kita bisa mengetahui bahwa kematian Kristus dengan darahnya yang tercurah telah menebus dan menyucikan semua dosa sehingga olehnya kita diselamatkan, termasuk dosa-dosa orang-orang percaya yang hidup di dalam masa zaman perjanjian lama tentunya. Ya. Nah, mari kita lihat lagi beberapa ayat Alkitab terkait hal ini. Pertama, kita akan lihat dari 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan katakan demikian.
ya, pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kemudian kita baca lagi Ibrani pasal 10, ya. Dari ayat 1 sampai 10 akan saya baca dulu, ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin, ya, menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ya. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan, ya, yaitu hukum Taurat, supaya menegakkan yang kedua, ya, yaitu perjanjian baru. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ayat 14 dan 18. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. 18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan dosa, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Satu lagi. Roma pasal 3 ayat 24 dan 25. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dan dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Sekali lagi ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia, ini saat ini telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itulah sebagian dari sekian banyak ayat firman Tuhan, firman pengetahuan iman yang menyelamatkan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus saat ini. Ya. Nah, sekarang saya mau menyampaikan pesan firman Allah yang spesial kepada Bapak Ibu Saudara semua, yaitu tentang iman yang menyelamatkan saat ini. Khususnya ini saya sampaikan kepada mereka yang masih ragu-ragu tentang hubungan iman dengan keselamatan masuk surga, ya. Jadi di mana kita bisa menemukan di dalam Alkitab, contoh di dalam perjanjian lama tentang orang yang sungguh-sungguh percaya dan memiliki iman yang menyelamatkan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat.
Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Di ayat ini dikatakan bahwa Abram mendengar firman Tuhan, ya. Firman yang didengar oleh Abram, sekali lagi, bukanlah berita tentang salib Kristus, tetapi berupa perintah Allah untuk melakukan sesuatu, yaitu harus pergi meninggalkan rumah bapaknya menuju suatu negeri yang ditetapkan Tuhan baginya. Dan Abram mempercayai janji Tuhan itu tentang keturunannya yang akan berjumlah sangat banyak dan bahkan menjadi sebuah bangsa yang sangat besar, serta namanya akan sangat masyhur, serta menjadi saluran berkat bagi banyak orang di muka bumi ini. Itulah fakta Alkitab yang bisa kita lihat tentang bagaimana Abram mengawali imannya kepada Allah sehingga ia diselamatkan. Sehingga kita harus bertanya secara spesifik, kabar baik apa yang sebetulnya yang didengar dan dipercayai oleh Nuh, Abraham, Musa, Daud, Yohanes Pembaptis, 12 murid Yesus, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa melacak dan menemukan konteks daripada Injil atau kabar baik apa yang menyelamatkan itu. Nah, lalu bagaimana dengan kabar baik atau Injil yang menyelamatkan masa kini, saat ini, di zaman kasih karunia ini? Bagaimana kita bisa sampai pada iman yang menyelamatkan saat ini, Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat dulu firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan ini berkata bahwa timbulnya iman di dalam hati seseorang oleh karena mendengar firman Allah atau firman Kristus. Kita bisa sungguh-sungguh percaya melalui adanya kata-kata yang kita dengar. Dan kata-kata yang kita dengar atau informasi tersebut sangat menentukan iman dan keselamatan kita. Nah, sekarang pertanyaan saya ialah, perkataan firman Allah yang mana yang telah Bapak Ibu Saudara dengar dan percayai sehingga hal itu membuat Bapak Ibu Saudara menjadi merasa orang beriman atau memiliki iman? Jika Bapak Ibu Saudara tidak bisa menjawab atau mengatakan saya tidak tahu, maka kemungkinan besar Bapak Ibu Saudara belumlah punya iman yang menyelamatkan. Ini pendapat saya. Ya. Kok bisa begitu? Nah, saya di sini justru hadir mau menolong supaya Bapak Ibu Saudara paham dan memiliki iman yang menyelamatkan berdasarkan Alkitab. Untuk itu saya meminta perhatikan dan dengan baik Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan kata-kata firman Tuhan berikut ini sehingga Bapak Ibu Saudara yang masih ragu-ragu tentang keselamatan hidup yang kekal masuk surga akan segera Bapak Ibu Saudara miliki saat ini juga dengan mengetahui dan mempercayai 7 langkah berikut ini. Ya, yang pertama 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18 firman Tuhan katakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Hal yang pertama yang harus Bapak Ibu Saudara ketahui dan percayai ialah bahwa Yesus Kristus telah mati sekali untuk menghapus segala dosamu. Sehingga, sekali lagi, semua dosamu, bukan sebagian dosamu. Mulai dari lahir sampai meninggalkan dunia ini, sudah selesai lunas dibayar oleh Tuhan Yesus melalui penumpahan darahnya di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Berikutnya, Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Hal yang kedua yang harus Bapak Ibu Saudara ketahui dan percayai ialah bahwa bukan saja dosa keturunan yang telah diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib itu, tetapi juga mencakup pada perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Semuanya telah lunas ditebus dan dibayarkan oleh korban tubuh dan darah Kristus yang disalibkan itu. Ya. Berikutnya, Ibrani 10 ayat
10 dan 14. Demikian firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Hal yang ketiga yang harus Bapak Ibu ketahui dan percayai ialah bahwa saat ini status kerohanian kita sebagai orang percaya bukan lagi disebut orang-orang berdosa, tetapi sudah menjadi orang-orang kudus dan sempurna di hadapan Tuhan, sempurna di mata Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Berikutnya adalah Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi saya baca ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Hal yang keempat yang harus Bapak Ibu Saudara ketahui dan percayai ialah bahwa keselamatan masuk surga kita peroleh saat ini bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi hanya melalui iman. Sekali lagi, hanya melalui iman. Sama sekali tidak ada hubungan perbuatan-perbuatan kita dengan urusan kita memperoleh keselamatan masuk surga. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan, sebuah hadiah gratis, tidak perlu dibayar. Yesus sendiri yang membayarnya lunas semuanya. Perbuatan baik itu adalah urusan untuk upah di sorga. Yang berikutnya adalah Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Firman Tuhan katakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Hal yang kelima yang harus Bapak Ibu Saudara ketahui dan percayai ialah bahwa keselamatan yang telah kita miliki saat ini itu bersifat kekal dan tidak bisa hilang. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berjanji tidak akan menghilangkan keselamatan kita tersebut sehingga kita pun, Saudara, bisa tetap bersuka cita karenanya setiap saat dan selama-lamanya kita akan tetap begitu. Kita akan dapat bersuka cita senantiasa di hadapan Tuhan. Ya. Berikutnya adalah Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 firman Tuhan katakan, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Hal yang keenam yang harus Bapak Ibu Saudara ketahui dan percayai adalah bahwa ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Injil keselamatan atau kabar baik tentang Yesus Juru Selamat yang telah mati, hapuskan semua dosa kita sekali untuk selama-lamanya, maka keselamatan Bapak Ibu Saudara dan saya pun saat ini juga telah termeterai dengan Roh Kudus dan dijamin pasti untuk selama-lamanya. Yang berikutnya adalah Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 dan 23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hal yang ketujuh yang harus Bapak Ibu Saudara ketahui dan percayai ialah bahwa sejak Bapak Ibu Saudara diselamatkan, Roh Kudus akan memampukan Bapak Ibu Saudara untuk hidup berbuah bagi Allah. Dengan hasil 9 buah roh tadi telah disebutkan, Roh Kudus akan memimpin Bapak Ibu Saudara untuk dapat taat dan setia kepada seluruh kehendak Allah. Bahkan sekalipun harus menanggung banyak penderitaan karena kebenaran, Roh Kudus akan menyertai dan menyempurnakan tugas pelayanan dalam seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita nanti di awan-awan. Karena itu, jika kita ringkaskan 7 langkah untuk memiliki iman yang menyelamatkan dia, yang sudah saya sebutkan tadi adalah sebagai berikut. Apa rahasia ingin menjadi orang yang beriman yang menyelamatkan? Ialah harus mempercayai perkataan Allah atau firman Allah, yaitu Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus Kristus telah selesai mengerjakan penebusan segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya, dan bahwa setiap kita yang percaya akan hal tersebut telah diberikan jaminan kepastian keselamatan ke sorga juga sekali untuk selama-lamanya. Sesimpel itukah? Jawabannya adalah yes. Puji Tuhan.
Itulah Injil atau kabar baik saat ini. Itulah Injil kasih karunia, itulah Injil keselamatan, itulah Injil Kristus, itulah Injil Paulus, itulah Injil kebenaran, itulah Injil anugerah, itulah Injil salib, itulah Injil orang-orang tak bersunat, itulah Injil kebenaran, itulah Injil Allah saat ini. Itulah Injil yang menyelamatkan saat ini. Lain daripada itu adalah Injil lain. Injil perbuatan manusia yang tidak menyelamatkan. Jadi keselamatan ke surga begitu simpel saat ini Bapak Ibu Saudara, karena semuanya kita terima adalah hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus. Dan arti sebenarnya daripada kasih karunia itu adalah Allah merasa sangat senang menyelamatkanmu dan menyelamatkan saya, sehingga Allah tidak meminta apapun yang harus kamu lakukan, yang harus aku lakukan untuk keselamatan kita ke sorga, melainkan hanya percaya saja. Itulah iman yang menyelamatkan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat syukur bagimu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang begitu baik, yang telah menyelamatkan kami, yang telah mengampuni segala dosa kami, dan yang mempersiapkan yang terbaik bagi kami, yaitu hidup yang kekal dan bahkan upah yang besar di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapapun yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah yang sudah kami sampaikan saat ini, biarlah mereka semakin diberkati oleh Tuhan dan mereka semakin mengenal kebenaran-Mu lebih dalam lagi, dan semuanya bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk menyaksikan segala rahasia dan kehendak Tuhan untuk keselamatan banyak orang. Terpuji Engkau Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pesan firman Tuhan kali ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sampai bertemu lagi di sesi pembahasan doktrin dasar iman Kristen yang berikutnya bersama saya, Pendeta Charles Mamora. Terima kasih.